warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ba'da subuh, pemirsa di manapun Anda berada, dan pemirsa yang ada di studio, yang ada di Masjid An-Nida PPI, kita akan belajar bagaimana cara mengundang datangnya rezeki. Semuanya bersumber dari janji Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau minjemin pada Allah harta yang sebenarnya dari Allah juga, maka Allah betul-betul akan mengganti dengan penggantian yang berlipat-lipat. Kita sudah banyak mendengar, banyak melihat tentang kehebatan sedekah. Dan saya berdoa mudah-mudahan hari demi hari akan lahir lagi testimoni-testimoni baru yang lahir sebagai orang-orang hebat yang diizinkan oleh Allah mendapatkan karunia dan keberkahan sedekah. Jadi bahwa dengan sedekah itu menambah rezeki bukan suatu hal yang baru, Ustaz. Bukan hal. Tapi apakah rezeki itu berupa materi aja atau berita baik atau bagaimana, Ustaz? Kita bicaranya materi. Bahwa ia berupa kesehatan, iya, berupa bala, iya, berupa penyakit sembuh, iya. Tapi kita akan fokus ke materi, insyaallah. Insyaallah. Ustaz, kita lanjutkan kembali setelah azan berikut ini. Dan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan acara ini insyaallah setelah azan subuh. Dan kita sholat subuh berjamaah kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah dan tema kali ini menambah rezeki. Bagi pemirsa yang ada di rumah bisa nanti menghubungi kami di 021-877-9000 atau di 021-877-908000. Baik pemirsa, tadi dalam offer saya dengan Ustadz bicara-bicara bahwa ada tamu kita pagi ini. Beliau ini orang yang dulu gajinya satu hari 1.500. Tahun 95 kalau nggak salah Ustaz ya. 95. Dan luar biasa dalam perjalanan waktu beliau ini sekarang sudah memiliki perusahaan pesawat terbang. Wih. Pesawat terbang dan konon beliau menyewakan pesawat-pesawat ini dan insya Allah bulan Mei nanti Ustadz Yusuf Mansur akan diajak naik pesawat beliau. Mudah-mudahan bukannya Ustadz diajak, hostnya juga diajak. Ya, saja jamaahnya sekali. Semuanya. Baik pemirsa mungkin ingin tahu siapa orang ini dan sungguh hebat dan dahsyat sekali. Kita panggil saja kepada Ustadz Rehan, silakan untuk naik ke atas. Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Ini jalan. Allah. Masya Allah Ustaz. Gimana Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, inilah wajahnya beliau. Luar biasa sekali. Sederhana, mungkin bisa cerita Ustadz Lihan, bagaimana perjalanannya kok bisa rezekinya itu bertambah dari 1.500 sampai ya kalau kita bisa lihat sudah punya pesawat pastinya berjuta-juta penghasilan beliau. Mungkin kita mau dengar, silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahun 95 itu ngajar di pondok pesantren karena saya tamatan pondok pesantren juga, jadi ngajarnya di pondok pesantren dengan gaji 1.500 karena pondok pesantren itu biasanya banyak sosialnya. Dulu saya ahli ngutang, bukan ahli sedekah dulu. Karena ngutangnya bukan untuk pribadi, ngutangnya untuk beli bensin, karena pulang pergi 30 km, 60 kilo pulang pergi. Itu perlu bensin 2 liter. Sedangkan gaji saya kalau 1.500 waktu itu bensin 1.100. 1.100. Jadi untuk 1 liter aja sudah kurang, sudah sisanya cuma 400. Kalau 3.000 2.200 itu sekali pulang pergi itu 2.200. Gaji saya 1.500, berarti 700 saya ngutangnya. Saya di dompet saya nggak pernah yang ada uang sampai 10.000. Jadi paling 500. Kadang nggak ada, jadi kadang kalau kalau bensinnya habis, tapi habisnya pas di pondok, jadi ngutang sama ustadz lain gitu. Nanti pulang ngutang lagi. Nanti kalau, dan anehnya memang waktu itu saya nggak pernah bingung mikirin ini bisa bayar apa enggak. Yang penting ngutang aja dulu. Urusan bayar kan nanti gitu kan. Ternyata memang bisa terbayar. Nggak ada yang nggak terbayar, dan saya nggak tahu juga rezekinya dari mana. Nah habis 95 itu makanya saya jalani saja itu.
Dan selalu waktu itu saya nggak mikirin nanti dapat gimana ini ya. Tahun 97 saya menikah, baru saya mikirin, oh ternyata punya istri itu tidak cukup 1.500 itu tadi. Akhirnya di 97, 98 saya maklar motor gitu ya, tapi nggak disebut maklar juga, karena kalau maklar kan dijual motor 1 juta misalnya, dinaikkan jadi 1.500.000. Kalau saya dijual 10 juta ya saya jual 10 juta. Nanti yang penjualnya nih 50.000 dapat, alhamdulillah 50.000. Terima kasih ya, ya terima kasih. Berarti nggak ada rezeki, nggak diberi sama penjualnya. Nah tapi dari situ selama itu saya ketemu bos dulu, ada bos orang-orang Jakarta sini. Saya disuruh jualan sepeda motor, tapi waktu itu bangkrut. Tapi bos ini banyak punya usaha. Ada saya disuruh cari berlian, nanti untuk dijual ke luar gitu. Nah, 98 tuh. 98. Nah dari situ 98 itu saya di mana saya dapat intan dong, saya nggak ngerti. Saya itu nggak tahu bisnis dulu, tahunya saya mau mewakafkan diri di pondok ngajar. Gitu aja, nggak pernah terpikir untuk jadi pengusaha. Pokoknya ngajar, serah mau di 50.000 sebulan juga nggak apa-apa, saya diberi. Ternyata 1.500 lebih daripada, nggak sampai juga 45.000 sebulan gitu ya. Nah jadi akhirnya suruh cari, saya punya teman, nih carikan, nanti kita bagi. Jadi saya diberi fee 2 tahun, 98 ke 2000 itu 1,5 miliar. 1,5 miliar, tapi 1,5 miliar itu cuma sebentar, karena saya bingung uang 1,5 miliar, megang uang 100.000 aja jarang, ini tiba-tiba sudah dapat 1,5 miliar kan, kemana saya muterinnya? Tahun 2000 lagi ya? 2000, saya mau masukkan ke mesin cuci, nggak baca mesin cuci kalau mau diputar gitu kan. Jadi akhirnya saya serahkan ke bos saya ini, bisa putarkan nanti dibagi. Ternyata bos saya kena kasus korupsi, melarikan diri, uang saya juga hilang. Baru sebentar punya 500 juta, hilang. Kembali lagi saya kembali ke asal. Jadi dulu saya punya motor Alfa 2R, saya ingat waktu itu. Kalau rusak, lama ya. Kalau rusak waktu itu saya baru keikhlasan saya berkurang. Nah ternyata memang ikhlas itu harus ada penjaganya. Jadi wah ini pondok gak mikirin apa gitu gini. Tapi itu waktu rusak aja. Saya bongkar sendiri Pak, saya bongkar sendiri. Bongkarnya bisa, masangnya nggak bisa. Saya bawa ke bengkel, bayar 400 gitu misalnya. Bayar 400. Wah, saya bilang di mana dapat uang 400 ini. Nah, ternyata dari situ dulu pernah saya bantu orang gitu, bantu minjemin orang. Saya lupa udah di pondok. Karena di pondok saya jadi tukang masak. Karena saya tukang masak jadi SPP tidak bayar. Saya bisa mengumpulkan uang. Tapi uangnya cuma sebentar dipinjam teman. Pinjam teman, ada ibunya sakit waktu itu saya pinjemi. Akhirnya dia bayar waktu itu. Ini saya bayar utang kapan ini? Saya jadi lupa sudah utangnya untuk bayar kerusakan sepeda motor selama. Jadi di 2000 tadi saya nggak ada kerjaan yang bisnis tadi karena sudah akhirnya saya kembali ngajar aja biasa. Tapi waktu itu sudah naik posisi gaji ke 150.000 tahun 2000 150.000 nggak cukup sih sebenarnya waktu itu, tapi uang 1.500 saya cukup, kenapa 150 enggak? Saya bisa ke pasar malah 2 kali seminggu waktu itu. 150.000 padahal saya nggak tahu uang itu nambah sendiri atau gimana, yang jelas 150.000 saya bisa ke pasar penuh bawaan saya gitu. 2000 ke 2001 ada klien bos saya dulu nelpon, bisa carikan berlian nggak? Saya bilang bisa. Kliennya bos? Iya, dulu kan relasi bos itu. Oke. Bisa carikan intan nggak? Bisa, saya bilang. Padahal saya nggak, uangnya dari mana nggak tahu juga, pokoknya bisa aja dulu. Itu setelah ditipu ya? Iya. Oke. Nah bisa, setelah itu baru teman-teman pada saya bilang kalau ada uang lah, nanti kita bagi hasil modali saya lah. Tahun 2001. Dari situ saya bagi hasil 60-40. Akhirnya saya banyak dapat hasilnya. Nah, dari situ saya bikin perusahaan di tahun 2003 itu satu perusahaan di sini. Dulu di Lebak Bulus kantor saya. Sekarang dulu Lebak Bulus itu kecil. 2x2, paling 3x3 lah kantornya itu. Untuk tidur berdua aja nggak cukup.
Kesannya sih mewah kalau di sana. Kantor di mana? Jakarta. Di mana? Di Lebak Bulus, tapi kecil gitu. Kalau orang lihat bingung ini perusahaan apa gitu. Sekarang ini pemirsa di Sultan Air ya, beliau sudah punya perusahaan di Cina, di negeri Cina, bukan main-main. Dan karyawannya juga Cinanya Cina sono, Cina aslinya negeri Cina ya. Dan tanggal 31 besok saya diajak oleh beliau untuk menikmati penerbangan perdana pesawat yang dia beli. Ini karena Allah ini buat dari perjalanan sedekah. Dan sedekah itu seperti kita menanam, lahannya subur atau tidak. Rupanya lahan beliau lahan yang subur, karena sebelumnya beliau profesinya adalah seorang ustaz, ngajar di pondok. Ada juga orang-orang yang bersedekah tapi lahannya dia nggak subur, tapi sabar aja. Allah akan olah dulu tanahnya, Allah akan olah dulu dia punya lahannya sampai ini lahan siap menjadi lahan yang subur, baru setelah itu kemudian tumbuh subur. Jadi jangan khawatir. Silakan saya terusin. Ya, habis itu punya perusahaan, sampai sekarang saya punya 15 perusahaan. Dari pisang goreng sampai pesawat. Pisang goreng ya? Iya. Dari pisang goreng sampai pesawat. Saya punya restoran juga di Chicago, Amerika. Dan rata-rata saya punya usaha itu kadang ketemu orang gitu ya, punya SDM, cuma nulis di internet gitu. Sudah saya biayai, nanti saya komisarisnya, dia direkturnya begitu. Makanya saya nggak tahu kantor saya itu di mana-mana. Taunya uangnya aja masuk gitu, udah ada di Papua, di mana, mungkin sudah seluruh Indonesia. Kalau di luar negeri ada di Shanghai sama di itu rumah makan di Chicago. Cuma memang kita itu waktu saya dulu itu walaupun nggak punya uang, dulu sering saya bagi-bagi juga. Jadi nggak pernah yang misalnya itu ini jadi apa nanti, nggak pernah. Malah sering istri saya nanya, ini sudah uang sudah sedikit, kenapa diberi juga? Nggak apa-apa, saya bilang biarin aja situ. Karena saya punya uang 500, kadang saya berikan ke pengemis yang benar-benar pengemis. Ya kan banyak pengemis yang tidak benar-benar pengemis gitu loh, yang begitu malah lebih kaya daripada kita mungkin. Saya beri bagi 2,5. Nanti bensin habis, saya nggak tahu itu gimana solusinya. Saya pernah kendaraan saya itu rusak, masih 30 kilo lagi, dan rusaknya itu fatal, harus turun mesin. Habis saya masuk ke rumah orang, ini gimana, dibongkar, sama dia ditarik sampai ke rumah saya. Dalam hati saya, ini berapa ongkosnya ini, walaupun dia bantu juga kan pasti harus diberi, sedangkan uang saya cuma 500 di dompet. Jadi sampai rumah saya pura-pura aja, berapa? Oh, saya pura-pura buka, wah saya bilang 500 aja nih. Masa saya beri 500 sih, dari bensinnya aja lebih itu kan. 30 kilo ya? Akhirnya saya bilang, berapa? Oh nggak usah, saya bantu aja. Bener, iya bener. Ya saya bilang terima kasih aja, saya bilang. Udah, alhamdulillah, saya bilang kalau dia misalnya minta, masa saya beri 500 kan nggak mungkin. Iya. Ada 2 kali kendaraan itu memang dulu kalau saya banyak uang mungkin nggak saya jual, karena saya perlu uang juga, makanya saya jual akhirnya kendaraannya. Jadi nggak ada kenang-kenangannya sepeda motornya. Jadi kisah Ustadz ini memang berawal dari sesuatu yang nggak ada, dan dalam nggak ada itu Ustadz tetap ikhlas, nggak pernah mikir ke depan mau bagaimana Ustadz ya. Iya. Tapi yang pasti ada satu cerita lagi setelah ini. Kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali masih tetap bersama dengan kami. Yang pasti jangan pindahkan channel Anda, karena setelah ini banyak cerita-cerita yang akan menyentuh hati kita betapa Allah itu sayang kepada kita. Setelah ini ada sebuah PT dari Ibu Uis, bagaimana perjalanan beliau dengan sedekah dan apa yang beliau miliki sekarang ini. Kita akan saksikan sama-sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mantu kedua dari Ibu Haji Uis dan Bapak Haji Abdul Majid. Saya ingin menceritakan sedikit perjalanan hidup beliau. Dulu ketika saya berumah tangga dengan anak beliau, keadaan beliau masih sangat sederhana
Dulu beliau masih mengontrak rumahnya, kita suka tinggal bareng-bareng. Beliau sangat gigih dalam mencari rezeki, juga dibarengi dengan sedekah. Mama mengajarkan bahwa bersedekah itu adalah kunci utama untuk kita bisa menjadi sukses. Mama juga banyak mengajarkan hal kesederhanaan dalam hidup, berbagi kepada sesama. Dulu kita awalnya hanya pas-pasan, kita tinggal dalam satu rumah yang sangat sederhana dengan keadaan ekonomi yang sangat sederhana pula. Tapi saya melihat di situ ibu dan bapak saya sangat berjiwa besar. Dia sangat memiliki prinsip dalam kehidupannya selalu bersedekah. Contohnya seperti dulu mama pernah menyumbangkan uangnya ke masjid. Kita suka pergi ke masjid, kita ngaji ke pengajian-pengajian yang kita datangi. Mama memberikan uang misalkan 100-200 ribu. Setelah itu, setelah bersedekah, alhamdulillah Allah menggantikan yang berlipat. Ternyata mama mendapatkan order berlipat lagi, mendapat yang tadinya 100 ribu, 200 ribu bersedekah, akhirnya bisa mendapatkan orderan yang cukup alhamdulillah, bahkan berlipat-lipat, bisa sampai 5 juta, 10 juta. Makanya di situ keajaibannya yang kita alami sama mama. Kadang bersyukur, ya Allah, Allah sudah berikan keajaibannya. Ternyata benar adanya sedekah itu adalah kunci dari kita ingin sukses. Kami juga bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dalam perusahaan yang kami jalani ini, perusahaan kayu, karena kami di bidang kayu, kami di bidang rangka atap baja, banyak ya yang bidang yang kami jalani. Mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadikan bisa membantu kepada orang banyak, dan semoga apa yang dikerja keraskan orang tua saya berdua itu menjadi hikmah dan menjadi tuntunan bagi keluarga saya, terutama bahwa mencari rezeki itu adalah ada titipan untuk orang lain, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk anak yatim piatu. Itu mungkin sedikit cerita dari saya. Semoga menjadi manfaat dan bisa diambil hikmahnya. Subhanallah Ustaz, di pagi ini mungkin kita dikejutkan dengan banyak cerita yang memang itu suatu bukti yang nyata Ustaz. Ini tanggapan Ustaz bagaimana nih? Ya memang saya benar-benar menyeru kepada pemirsa semua yang dirahmati Allah, cobalah belajar jadi orang gila bersedekah gitu. Saya sendiri dulu ingat gitu ya, tahun-tahun dimana saya ketika berumah tangga di awal sama istri ya, kita sampai buang air besar itu numpang sama orang, karena kita nggak punya toilet. Saking malunya saya numpang sama cingkicot ya. Jadi itu pun bukan numpang di dalam rumahnya, jadi dia punya jamban umum yang atapnya itu langit, cuman pakai pohon kelapa gitu. Jadi saya buang air di situ, bawahnya ikan lele. Saking malunya numpang gitu ya, sampai kemudian saya asal mau tidur nyiapin daun, nyiapin plastik buat apa? Buat alas saya buang air besar. Karena saya malu numpang gitu, kayaknya kalau numpang masa cuma buang air besar aja saya numpang, ya Allah. Saya bingung. Tapi kalau nggak buang air itu gimana gitu? Saya nggak berani buang air besar tuh di semak-semak, karena di Kampung Ketapang saat itu ular tuh benar-benar banyak. Jadi waktu saya tinggal di awal-awal tahun 99, saya sambil makan sama istri saya, itu ular lewat aja gitu. Di dalam rumah saya saat itu seperti itu tahun 99. Jadi kita lagi makan nih, ular lewat itu Ustaz. Lewat, nggak ada assalamualaikumnya, nggak ada apa tuh ular lewat. Jadi kalau keadaan siang aja seperti itu, bagaimana malam? Saya tidak mau beresiko, saya lagi angkat kain, buang air, tiba-tiba ular itu ada di depan. Saya gak mau. Sampai kemudian saya bungkus, maaf di pagi hari ini saya bicara.
Dan bagaimanalah pemirsa melihat bagaimana Allah memuliakan saya yang saya juga tidak pernah meminta ini. Saya tidak meminta ada di depan saudara-saudara semua dan bicara seperti orang yang paling hebat. Tapi betul lah bahwa sedekah itu betul merubah segalanya. Kita sampai patok saya akan bersedekah 1 tahun sekian. Nah, kenapa begitu? Karena memang kekuatan niat akan menyampaikan kita pada fadilahnya. Saya marah dengan kemiskinan, saya marah dengan apa, tapi bukan berarti marahnya ke Allah. Kita bakar spirit kita bahwa apapun hasil yang kita dapatkan selalu pengen berlipat-lipat sedekah. Kita dagang di terminal, dagang es, hasilnya 7.500, bisa 7.000 yang kita sedekahkan. 500 kemudian kita buat makan. Kita sekedar buat yang Ustadz bilang tadi pisang goreng, kita ganjel aja pisang goreng. Yang penting kita bisa sedekah gede 7.000. Kenapa? Karena kita pengen dapat 70.000 satu hari. Terus begitu. Buat saudara-saudara yang punya warung pecel lele sekarang ini. Di sini ada sahabat saya Pak Kusnadi dari dia dagang ayam. Udahlah, kalau emang mau jadi orang hebat, jebret, sedekah semuanya. Bilang sama Allah, Rob, nih warung saya satu-satunya aku serahkan kepada engkau ya Allah. Urusan hasil urusan engkau. Saudara punya rumah kontrakan, ya, 1 petak, 2 petak. Dan itu pun tidak cukup buat saudara mengangkat derajat saudara. Lepas itu. Lepas sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal yang penting saudara sehat. Kalau saudara dalam keadaan sakit, nggak boleh sodakohnya itu tos-tosan, nggak boleh. Tapi kalau dalam kondisi saudara sehat, sudahlah. Sedekah tos-tosan itu memang dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi perjalanan beliau juga Ustadz nggak jauh beda dengan testimoni kita pagi ini. Mungkin bagi kita yang selama ini agak merasa susah, mungkin Allah akan siapkan gerbang kekayaan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kayak Pak Abdul Majid tadi ya, beliau istrinya. Jadi kalau seandainya boleh tahu Bapak, usaha yang sedang Bapak geluti itu di bidang apa sih Pak? Dan apa yang sudah Bapak lakukan sehingga seperti yang tadi kita lihat di TV itu Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TPI dan Ustadz Mansur yang telah memberikan waktu pada saya. Saya dari mulai membimbing atau mendirikan perusahaan dari tahun 80 sampai sekarang, utamanya dengan perusahaan kayu yang mana kayu didatangkan dari Kalimantan. Alhamdulillah sampai saat ini tetap itu kami jalankan, dan 2004 ada tambahan lagi perusahaan kami itu untuk mendirikan perusahaan baru lagi, membuat baja ringan yang tadi mantu saya katakan memang betul. Dan alhamdulillah dari awal sampai sekarang ini, pertama saya ngontrak itu betul, ngontrak dari tahun 80 500.000, tapi niat saya dengan keluarga saya tuh lillah karena Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat ayo Ustadz ya, cari nafkah untuk menafkahkan istri dan anak itu termasuk ibadah. Itu tujuan kami dengan keluarga kami. Alhamdulillah sampai saat ini saya atau kami berkeluarga bisa mencapai apa yang kami cita-citakan. 93 kami berangkat haji Ustaz, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami melihat di depan Masjidil Haram itu banyak orang-orang yang tidak mampu. Ya Allah, aku mohon ya Allah, berikanlah kepada kami untuk supaya bisa menampung anak yang tidak mampu, yatim piatu. Alhamdulillah Allah mengabulkan permohonan kami ya Allah. Diulang lagi 97 kami berangkat. Alhamdulillah memohon di Padang Arafah itu, memohon kepada Allah supaya niat kami terkabul untuk menampung anak-anak yatim piatu yang alhamdulillah sampai sekarang sudah mencapai 40 orang. Kami dididik, ditampung di Tasikmalaya. Baik. Itu Ustaz perjalanan kami. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan dunia akhirat.
tujuan kami itu tiada lain hanya semata untuk Allah semata. Betul, ya betul. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati itu Ustaz. Saya mohon doa restunya kepada Ustaz dan para jemaah khususnya supaya niat kami sampai akhir hayat kami ya Allah, Yayasan Lembah Arafah yang kami dirikan 2004 selalu ada lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Ustaz sekilas. Dari kami mohon maaf kurang lebihnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang demikian jalannya Allah kepada kita ya Ustaz. Artinya memberikan rezeki dari yang nggak kita rencanakan dan juga nggak kita duga-duga. Iya betul. Saya kadang suka marah sama orang-orang yang ngomong begini. Ngapain sih ente kalau ngomong sedekah buat kaya, buat kaya, buat kaya? Iya lu nggak ngerasain sih jadi orang susah. Kalau lu rasain lu jadi orang susah, lu pasti kayak gua. Pengen ngangkat orang susah tuh jadi kaya dengan jalan sedekah. Betul Pak, Bu. Gak ada enak-enaknya jadi orang susah. Terutama kalau kita nggak ada kesabaran, nggak ada keikhlasan. Tentu saya acungin 2 jempol buat mereka-mereka saudara-saudara saya yang memilih jalan miskin hanya untuk menjaga dirinya dari maksiat. Saya acungin 2 jempol buat mereka-mereka yang berkenan menerima penderitaan demi penderitaan hanya untuk tidak menjadi orang yang sombong. Tapi siapa yang tahan dengan kemiskinan? Siapa yang tahan dengan kesusahan? Sementara Allah ajarkan buat kita betul-betul menjadi orang kaya. Tinggal masalahnya nanti setelah Anda kaya, Anda mulia, Anda bahagia, angkat derajat yang lain juga supaya bisa menikmati kekayaan yang Anda itu. Subhanallah. Semoga kita juga termasuk salah satu orang yang diangkat oleh Allah materi kita. Tapi pastinya setelah nanti akan banyak cerita dari Ustaz Lihan dan Ustaz Yusuf. Tapi kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini tetap di nikmatnya sedekah. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan acara nikmatnya sedekah ini. Dan pasti pemirsa yang ingin bergabung dengan kami bisa di 021877997000 atau di 02187798.000. Baik Ustaz Lihan, mungkin bisa dilanjutkan kembali kisah Ustaz. Bisa sampai punya 15 perusahaan Ustaz, itu yang tercatat, yang ketahuan Ustaz ya. Enggak ketahuan masih banyak ya. Silakan Ustaz. Ya, saya membuka usaha itu sebenarnya untuk membantu orang. Jadi urusan BIP, untung itu nomor 2. Jadi gimana orang bisa bekerja dengan saya dan mendapatkan rezeki dari saya melalui saya gitu ya. Nah dari situ kita membantu orang. Jadi orang yang nggak punya pekerjaan, penganggur itu kalau ada pekerjaan, subhanallah pasti suka banget dia. Wah mungkin lebih suka, sangat suka lah kalau gembira banget lah gitu. Nah jadi kenapa saya buka terus sampai 15 mungkin sekarang lebih. Saya ada nama PT-nya juga ada PT Ajal PT-nya Anugerah Jaya Lestari, ingat mati aja gitu Ajal. Nah, jadi di mobil saya PT Ajal ada PT Tri Abadi Mandiri. Jadi itu semua mau saya bikin juga PT Maut. Jadi sampai bisnis itu ingat ini mati loh gitu. Uang itu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya gitu sebenarnya. Jadi harta kita itu uang. Saya pernah ditanya gimana sih sedekah kok asal aja gitu, nggak takut rugi. Saya bilang itu uang pribadi saya, biarin dia perusahaan boleh terus aja saya uang pribadi. Jadi uang itu disimpan dimanapun habis Bapak Ibu. Buktikan saja. Siapa yang bilang nggak habis uang itu? Kalau nggak habis uang kitanya yang habis. Suami istri nabung, simpan uang suaminya meninggal, nanti kawin lagi, suami yang baru yang menikmati. Innalillah. Nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi cukup. Makanya karena saya itu sering, saya tuan rumah disangka bukan tuan rumah sering. Karena saya tamu datang, mau nawarin barang, karena saya kebetulan bisnisnya di Permata gitu ya, di Berlian. Mau nawarin apa Pak? Nanti sama beliaunya aja. Saya disangka tukang kebun pernah. Sampai di Jakarta sini saya pernah ada pameran, teman saya bertiga. Saya di tengah, yang diberi brosur itu cuma depan sama belakang. Saya enggak.
Di salah satu acara saya pernah disuruh kemana-mana. Sana saya. Itu di rumah wakil gubernur. Saya disuruh sana gitu. Di satu acara juga saya pernah di JCC sini. Di JCC pernah saya yang nggak diperbolehkan masuk sama security. Padahal yang ngadakan acara saya. Karena terus terang saya nggak ada potongan pengusaha. Karena niat awal hanya mewakafkan diri untuk jadi ustadz di pondok pesantren. Jadi maunya itu aja. Ternyata Allah memang merubah gitu ya. Jadi mau bikin sebentar aja. Kalau orang secara pakai pikir-pikiran sih 2001 ke 2009 punya 15 aneh. Saya sering sama pengusaha-pengusaha, gimana bisa cepet gitu? Gak mikirin BIP, saya nggak mikirin. Terakhir di Januari 2008 saya beli Intan Putri Malu yang terbesar se-Indonesia itu. Saya beli 3 miliar. Orang pada heboh juga itu. Kenapa berani beli 3 miliar? Wong dalamnya aja nggak jelas itu bagus apa tidak. Saya bilang saya bantu menambang, mau nggak laku biarin, nggak laku nanti saya koleksi. Ternyata baru 2 menit saya beli ada yang nawar 5M. Padahal kalau saya jual tuh sudah, tapi saya biarin. Akhirnya saya jadi terkenal. Gara-gara itu saya nggak ngira juga. Jadi istri saya sekarang saya jadi selebriti. Jadi di mana-mana kalau di rumah itu orang berfoto, di bandara di mana-mana orang ada yang kelahi berdua itu gara-gara yang satu bilang itu Pak Lihan. Kamu ngawur aja lain itu bukan Pak Lihan gitu. Karena saya nggak ada potongan pengusaha lah. Jadi kalau deretan pengusaha gitu nggak. Jadi uang itu tadi akan habis kalau disimpan dimanapun. Jadi mendingan yang bermanfaat aja lah. Sedekahkan itu saham akhirat itu. Kalaupun nggak dapat di akhiratnya jelek-jeleknya gitu ya, nggak ikhlas gitu ya, tapi dapat gantinya lah. Gitu. Baik Ustaz, ya tadi kayaknya ada penelpon mau bergabung dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Lina. Ibu Lina, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Herlina dari Samarinda. Samarinda, subhanallah. Iya. Ya, silakan. Ustaz, gini, kan sedekah itu katanya menambah rezeki. Ya. Terus bisa nggak sedekah itu juga diniatkan untuk sesuatu yang kita inginkan, minta dikabulkan Allah gitu. Jadi misalnya saya ingin cita-cita ini, tapi apa hanya untuk cita-cita itu, apa bisa double dengan berlimpah juga rezeki? Oke, makasih Bu Lina. Belum. Maaf. Ya, silakan Bu Lina lanjutin. Satu lagi Ustaz, kalau saya punya masalah, saya itu sering ditertawakan orang. Karena kalau saya punya masalah, saya itu sering melarikannya ke doa dan terus berdoa. Kadang orang ngejek saya, kalau ada masalah dibilang jalan-jalan dong cari hiburan. Tapi bagi saya, kalau pulang dari tempat hiburan, saya kumat lagi, gitu. Tapi kalau saya pokoknya kalau saya punya masalah, sholat apapun saya lakukan, batal wudu, saya wudu lagi, saya berdoa lagi Ustaz. Pokoknya ibaratnya doa saya itu seperti orang gila Ustaz. Tapi saya nggak peduli, karena saya merasa tidak ada yang bisa tolong saya selain Allah, gitu. Terus ketiga Ustaz, kenapa saya sudah merasa menikmati nikmatnya dijolimi, nikmatnya dihina tanpa harus membalas? Itu aja Ustaz. Baik Ustaz. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Begini ya, ada satu kalimat yang barangkali kita akan coba cari pelurusannya. Kadang-kadang saya juga ketika ditanya ya, Ustaz emang boleh kita sedekah niatnya supaya pengen kaya? Saya kasih tahu ya, niat sedekahnya namanya niat sedekah. Tapi nanti after giving, habis kita sedekah, kita berdoa. Kira-kira begitu. Sama seperti kita sholat. Nawaitu sholat namanya, nawaitu sholat. Usolli sunatan hakada wa hakada. Tapi setelah sholat itu, kita berdoa. Apa pasal sedekah itu betul-betul kayak bertuah. Karena Allah meridhoi orang-orang yang bersedekah. Ridhonya Allah itulah yang membuat apa saja yang dilakukan sama orang yang bersedekah
insya Allah dia pasti makbul adanya. Amin. Nah, tadi yang pertanyaan lain dari Bu Lina tuh saya pikir itu adalah sesuatu yang malah kita harus belajar. Bagaimana ketika kita dizalimi orang, kita malah redo, kita seneng. Kemudian bagaimana dia menghabiskan keluh kesahnya, masa-masa sulitnya, bukan mencari keluar dari dirinya, melainkan dia masuk ke dalam dirinya dan mencari Allah di dalam dirinya. Dia sujud, dia doa, dan dia tafakur. Baik pemirsa rahmat Allah, di dalam ujung kajian kita ini, kita sama-sama mengaji satu ayat juga yang Allah sama-sama janjikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan kepada kamu itu kefakiran dan senantiasa menyuruh kamu kepada kekejian. Sedangkan Allah menjanjikan buat kamu itu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika saudara punya warung cuman itu-itunya, dan dari situlah dapur ngebul. Lalu saudara kumpulkan rupiah demi rupiah, begitu ada datang tawaran buat bersedekah, lalu setan menggoda. Jangan, itu kan harta yang kamu kumpulkan, pokoknya nikmati dulu. Saat itu kalahkan setan supaya Allah masuk. Saudara bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ya Allah, di Hong Kong, di Jepang, saya temui itu. Di beberapa belahan bumi Allah di luar negeri kita. Begitu pulang ke tanah air, Allah karim. Duit yang dia kumpulin selama 2-3 tahun, dia serahkan kepada orang tuanya buat pergi haji. Dia serahkan buat mamang-mamangnya itu, anaknya buat sekolah segala macam. Ternyata Allah angkat derajatnya itu melebihi dari apa yang dia kumpulkan selama ini. Ada orang-orang yang rumah kontrakannya dihabisin buat bersedekah. Hanya dalam 2 minggu kemudian Allah kasih dia uang 28 juta rupiah. Begitu banyak kisah-kisah sedekah. Terakhir saya berpesan kepada pemirsa, di layar kaca ini insya Allah saya membuka kesempatan buat pemirsa bersedekah. Besok hari Rabu, buat siapa orang yang mau bersedekah, silakanlah datang ke Masjid An-Nida TPI. Insya Allah sedekah-sedekah dari saudara-saudara semua akan saya salurkan ke program pembibitan penghafal Al-Quran. Besok kita akan melihat ada orang Katolik yang bersedekah rumahnya kepada kita semua. Dan dia masih Katolik, Cina asli. Seperti apa? Tetap saksikan di Nikmat Sedekah, Ustaz ya. Kita sama-sama berdoa dengan baca suratul Fatihah agar Allah takdirkan kita bisa mengikuti jejaknya orang-orang yang soleh termasuk Ustaz Lihan ini. Dan pesan saya kepada pemirsa semua, ketika mengetahui testimoni-testimoni seperti ini, jangan minta nomor telepon beliau atau orang-orang kaya untuk meminjam, tapi mintalah nomor telepon untuk mengikuti jejaknya. Sekali lagi, jangan meminta nomor telepon dan identitas beliau untuk kemudian minjem, tapi ikuti saja jejaknya dan jadilah lihan-lihan yang lain. Jadilah Yusuf Mansur yang lain. Jadilah orang-orang kaya yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ajarkan terus kami bersedekah hingga tiba masanya kami bersedekah sebagai orang-orang cinta kepadamu ya Allah. Kami bersedekah sebagai orang-orang yang betul-betul bersyukur kepadamu ya Allah. Bukan lagi sedekah karena duniamu, bukan lagi sedekah karena masalah yang kau timpakan kepada kami, bukan bersedekah karena ingin mengubah nasib. Ajarkan terus kami ya Allah bersedekah hingga pada derajat mukhlisin lahuddin. Alhamdulillahirabbil alamin.